Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv, tapi ada yang beda di video kali ini. Karena di video kali ini aku akan sharing sama kalian bagaimana seorang Tamara Delv dan timnya membuat sebuah video untuk akhirnya tayang di YouTube channel Tamara Delv. Ada 3 tahap yang harus dilalui sebelum sebuah video tayang di YouTube channel Tamara Delv. Nah, di tahap pertama ini kita akan masuk ke tahap pra-production. Ini adalah tahap di mana aku dan tim akan mengumpulkan bahan ataupun topik yang sumbernya adalah dari request kalian. Jadi di sini kita akan memilih 5 request kalian, kemudian kita akan langsung mencari data-datanya. Kita akan langsung mencari ke data-data dan sumber-sumber yang valid, kemudian ada lagi tugas dari Kak Kiki dan Kak Arif yang akan mencari gambar, animasi, ataupun footage dari 5 request ini. Nah, di sesi inilah kemudian 5 pembahasan itu mulai mengerucut menjadi 2 atau menjadi 3. Nah, disinilah kita biasanya mendapatkan tantangan atau mendapatkan kendala, di mana sumber-sumbernya, data-datanya, atau bahkan gambar-gambarnya tidak lengkap. Nah, itulah kenapa satu video requestan kalian bisa lama tayangnya atau bisa juga kita pending karena mungkin data atau gambar atau sumbernya belum kita dapatkan secara maksimal. Setelah topik atau pembahasan itu mengerucut menjadi 2-3, itu adalah waktunya aku untuk mulai membaca final report dan waktunya Kak Kiki untuk menyiapkan livery maupun pesawat karena animasi yang digunakan dalam videonya Tamara Delv berasal dari game X-Plane 11. Kemudian setelah menemukan history flight, maka pembagian tugas di sesi pra-production ini dimulai. Aku akan fokus pada riset, sementara Kak Kiki akan fokus pada animasi di game X-Plane 11, dan kemudian Kak Arif akan fokus dengan sumber dan data-data detail lainnya. Setelah selesai membaca final report, sumber-sumber, dan juga menganalisa semua data-data, maka ini giliran aku untuk membuat sebuah skrip. Nah, di sesi inilah aku mulai membuat skrip dan di sini aku udah mulai nggak bisa diganggu karena aku harus membuat skrip yang mudah agar nanti ketika jadi video, kalian akan menangkap dengan mudah informasi dari aku. Berikutnya kita akan langsung masuk ke tahap kedua atau tahap produksi. Kita akan lebih sering menyebutnya dengan proses syuting. Tapi sebelum proses syuting itu mulai, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah setting studio. Nah, setting studio ini akan dilakukan oleh Kak Fitri. Jadi Kak Fitri ini akan mulai mempersiapkan meja, lampu, dan lain sebagainya. Setelah itu, aku akan mulai make up dan memilih wardrobe. Setelah selesai make up dan juga pemilihan wardrobe, aku akan standby di kursi dan di meja ini karena setelah itu sambil menunggu proses syuting, aku akan baca-baca dulu skrip yang hari sebelumnya sudah aku buat. Jadi biasanya proses penghafalan skrip itu berjalan sekitar setengah hari. Nah, untuk proses syuting sendiri biasanya berjalan kurang lebih selama 3 jam. Tapi 3 jam ini nggak terus-terusan syuting karena ada break, kemudian ada aku diskusi dulu, dan ada reading dulu beberapa kata-kata yang biasanya aku lupa. Setelah semua proses syuting selesai, maka kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap post-production. Setelah syuting selesai, maka file videonya akan dipindahkan ke komputer. Nah, ini adalah bagian dari Kak Kiki dan juga Kak Arif. Apakah bagian Kak Kiki yang edit atau bagian Kak Arif yang akan edit? Nah, setelahnya siapapun yang terpilih, maka mereka akan melakukan proses editing dari awal sampai akhir video. Nah, setelah itu, setelah proses editing selesai, maka aku dan tim akan mereview video yang baru saja selesai sebelum video itu dirender. Nah, proses review ini akan berjalan kurang lebih selama 20-30 menit. Gunanya adalah untuk melihat apakah ada kesalahan data atau kesalahan pada proses editing. Setelah semuanya oke, tidak ada kendala lagi, maka ini adalah bagiannya atau tugasnya dari Kak Kiki untuk mengupload video ke YouTube dan menjadwalkan kapan video itu tayang. Nah, kemudian tibalah hari di mana video itu tayang, biasanya aku akan premiere video. Nah, saat premiere video itulah kalian akan live chat langsung sama aku. Betul kan? Aku suka ikut sambil nunggu video itu tayang. Nah, ketika videonya tayang, aku dan tim lagi-lagi akan nonton video itu bareng-bareng. Fungsinya adalah aku akan melihat apakah video ini mudah dicerna dan informatif untuk kalian.
Nah, ketika tayangan video itu udah selesai, maka giliran aku langsung bacain komen yang udah masuk dan aku balesin satu-satu komen yang masuk ke YouTube channel aku. Nah, itulah proses bagaimana aku dan tim membuat sebuah video yang kemudian diupload ke YouTube channel Tamara Delf. Kalau ditanya, Kak, butuh berapa lama sebenarnya untuk membuat satu video kemudian diupload ke YouTube? Sebenarnya kita membutuhkan waktu kurang lebih selama 3-4 hari untuk satu video. Tapi untuk penayangan tergantung YouTube juga sih. Tapi sebelum aku lupa ya, aku juga sebenarnya belum pernah memperkenalkan secara resmi siapa Tamara Delf. Jadi dari mulai aku punya channel dari awal sampai hari ini, baru hari ini aku perkenalan sama kalian secara resmi ya. Jadi aku adalah Tamara Delf, aku seorang yang meriset untuk sebuah video itu dan aku juga konten kreatornya. Nah, kemudian yang kedua ada Kak Kiki. Kak Kiki ini adalah editor dan pilot simulator di Tamara Delf. Kemudian yang ketiga adalah Kak Arif. Kak Arif ini adalah editor juga dan kameramen dari Tamara Delf. Dan yang terakhir ada Kak Fitri Sofiani dari Garut, catat ya. Kak Fitri ini adalah personal assistant yang akan membantu tim Tamara Delf untuk membuat atau memproduksi satu video. Nah, jadi di video kali ini satu wawasan lagi bertambah ya. Jangan salah loh, kenapa Tamara Delf hari ini kok bikin video ini? Ternyata video hari ini juga hasil dari request kalian. Karena banyak yang request, Kak pengen tahu dong proses syuting, Kak bikin BTS dong, Kak bikin juga dong perkenalan kru-kru. Nah, akhirnya di hari ini baru terlaksana sesuai dengan request kalian ya. Jadi gimana setelah kalian tahu proses syuting dan proses untuk sebuah video Tamara Delf? Masih ada yang mau ditanyain kah? Kalau masih ada, boleh kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku dan tim pasti akan baca. Oh iya, aku juga mau kasih tahu sama kalian, jangan khawatir karena semua komen kalian itu dibaca sama aku dan tim. Jadi kita punya waktu khusus untuk bacain komen-komen kalian yang masuk ke YouTube channel Tamara Delf. Nah, segitu aja dulu informasi di video aku kali ini. Jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasi, di subscribe, di like, sama di komen-komen juga. Aku tungguin komen kalian di bawah sini ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai Fitri. Hai. Aku mau cerita sedikit tentang Fitri. Jadi Fitri ini baru aja bergabung sekitar 3 bulan. Nah, kemudian Fitri ini meninggalkan keluarganya. Jadi Fitri dari Garut pergi ke Bandung, hijrah ke Bandung untuk mencari segenggam berlian. Nah, akhirnya ketemulah sama aku dan aku mau sedikit tanya-tanya. Ada pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan sama orang tua di rumah yang ditinggalin, atau mungkin sama saudara-saudara, kakak atau adik? Untuk emak, bapak sehat terus. Untuk bapak, Pak selalu sehat. Untuk adik Fitri, jagain bapak sama ibu. Udah. Itu aja. Kakak-kakak nggak mau disapa mungkin? Kalau kakak-kakak udah berumah tangga, jadi ya udah mungkin udah punya kesibukan masing-masing. Insya Allah emak sama bapak sama adik paling kecilnya tetap sehat ya Fitri ya. Fitri juga semangat kerjanya biar bisa membanggakan orang tua. Terima kasih Fitri. Sama-sama. Dadah.